Pada titik ini, pemandangan di Battle Domain 10.000 keluarga telah berubah secara dramatis. Dengan masuknya kekuatan yang cukup besar untuk menumbangkan situasi domain pertempuran 10.000 keluarga, domain pertempuran keluarga 10.000, yang awalnya penuh persaingan, menjadi sangat sunyi. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah pergi dari setiap arai transmisi, karena takut terpengaruh oleh jalan kematian. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tidak memiliki rencana untuk meninggalkan 10.000 domain pertempuran keluarga sama sekali menemukan tempat persembunyian untuk bersembunyi. Dan begitu mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka akan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Para pembangkit tenaga listrik yang tidak berencana meninggalkan battle domain dari 10.000 keluarga, masing-masing dan setiap orang kejam dan tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah disinggung. Saat ini, ribuan pembangkit tenaga suci masuk, meskipun tujuan utama mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi jika bertemu, mudah diselesaikan tanpa usaha apapun. Pada saat ini, Qin Yichen masih berada di tengah-tengah pelarian yang putus asa. Tetapi hanya dalam satu hari, pembangkit tenaga suci yang mengejarnya di belakangnya telah melebihi 1.000. Jumlah pembangkit tenaga listrik ini, bahkan jika mereka tidak melakukan semuanya, hanyalah sejumlah kecil orang yang memblokir mereka. Serangan itu mengubah warna langit dan bumi. Kemanapun mereka lewat, jalan setapak ditinggalkan di tanah. Dalam pelarian seperti itu, Qin Yichen tampaknya juga telah belajar banyak. Dan dia secara khusus menemukan beberapa kota besar untuk dilewati. Dan ketika kota-kota itu dihancurkan, pusat-pusat kekuatan yang mengejar Qin Yichen tampaknya sudah gila berdiri. Sampai hari ini, mereka tidak punya pilihan selain terus memburu. Hanya untuk membunuh Qin Yichen, mereka dan ras di belakang mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup. Meskipun mengubah arah dari waktu ke waktu, dengan serangan tanpa otak dari pusat kekuatan suci di belakangnya, menghancurkan kota, Qin Yichen masih mengikuti arahan yang diberikan oleh alam rahasia di batu komunikasi. Di sini, sekitar 1 hari atau lebih, kecepatan Qin Yichen akhirnya melambat. Di ruang di depannya, dia bisa merasakan gelombang samar yang familiar. Anak itu sekarat. Binatang kecil ini benar-benar bisa lari. Aku hampir selesai dengan ramuanku. Apakah ada penipuan? Kecepatan melihatnya melambat. Di belakangnya, pembangkit tenaga listrik yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi juga mengeluarkan jalur tawa. Di antara suara-suara ini, masih banyak yang waspada. Tetapi suara kewaspadaan ini benar-benar tenggelam oleh suara keras itu. Di hari terakhir perburuan, bahkan pembangkit tenaga suci yang diburu itu merasa sangat terkuras. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Qin Yichen berasal dari ras kelas dewa legendaris, pada analisis terakhir, dia hanyalah seorang junior yang terhormat. Tanda seru. Apakah itu batasnya sehingga dia bisa bertahan begitu lama? Bunuh dia. Aku tidak akan menyentuh armor itu. Aku hanya ingin membalas dendam pada adik perempuanku. Saya hanya datang untuk melihat kegembiraan, dan ternyata memalukan. Sekarang, saya hanya bisa menggunakan kehidupan binatang kecil ini sebagai ganti kedamaian kita. Membunuh. Di jalur suara, serangan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mengembun, menyembunyikan langit dan menutupi bumi dari serangan Qin Yichen. Dalam menghadapi serangan ini, wajah Qin Yichen tidak sedikit gugup, sebaliknya, tampaknya membangkitkan ekspresi main-main di sudut mulutnya. Hai, dan saat serangan itu akan menimpa Qin Yichen, siluetnya tiba-tiba menghilang dari angkasa. Pada saat muncul kembali, dia telah mencapai beberapa ribu kaki jauhnya, tepi serangan ini. Bang! Dengan raungan besar, langit dan bumi ini tampak bergetar di bawah serangan sengit ini. Dan di bawah serangan itu, ruang itu terdistorsi dengan keras. Sua! Sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok Qin Yichen langsung berubah menjadi aliran cahaya, meledakkan ruang bengkok yang masih mengamuk setelahnya. Sial! Ini tipuan. Saya tahu itu penipuan. Ini adalah alam rahasia. Bagaimana hewan kecil ini tahu bahwa alam rahasia ada di sini? Tanda seru. Apakah dia merasakan teknik rahasia alam rahasia? Melihat pemandangan ini, corak masing-masing pembangkit tenaga listrik sangat berubah, dan jalur kemarahan bahkan lebih keras. Saat ini, sebelum ruang bengkok itu, badai dahsyat masih melanda, bahkan Holy Powerhouse tidak berani mendekat saat ini. Namun, mengandalkan 10.000 lapis baja Taoisme Qin Yichen, tidak ada ketakutan seperti itu sama sekali. Tetapi itu hanya upaya sesaat. Di jalur mata bengkok, siluetnya benar-benar menghilang di bagian itu. Di ruang bengkok, binatang kecil yang licik. Dia pasti kabur ke altar. Kita akan segera masuk dan mengelilingi altar. Kita tidak boleh membiarkan anak ini kabur. Di atas langit, jalur kemarahan terus berdering. Tetapi bagi Qin Yichen yang memiliki perlindungan dari baju besi yang menentang surga, mereka tidak berdaya. Setelah memasuki alam rahasia, Qin Yichen menyapu ke arah altar dengan persepsi. Ketika pembangkit tenaga suci itu baru saja mengejar ke alam rahasia, dia sudah akrab dengan altar. Hai, setelah melewati putaran air di altar, Qin Yichen datang ke ruang gelap lagi, dan saat token yang diperoleh di Zukuan Feng muncul,
sungai lava berselang-seling juga muncul. Merah warnanya, langsung menghilangkan kegelapan secara menyeluruh. Sungguh kemurahan hati yang luar biasa. Bahkan jika ini bukan pertama kalinya saya melihat pemandangan seperti itu, Qin Yichen tidak dapat menahan ekspresi emosinya saat melihat sungai lava yang tak terbatas. Ayo, selama kamu bisa memperkuat kekuatanku, aku bisa menahan rasa sakit tuan muda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen juga mengesampingkan pikirannya dan berbisik pelan. Siu. Dan kata-katanya belum selesai. Aliran merah keluar dari danau lava di tengah sungai 10.000 lava, langsung di dadanya. Mendesis, dengan sinar cahaya yang ditembakkan, mulut Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan suara dingin, dan True Origin di meridian di dadanya langsung menyala. Meridiannya juga karena ini. Suhu panas ini menjadi terdistorsi. Pada saat ini, Qin Yichen menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang cukup membuat orang merasa tidak nyaman. Dia tidak berteriak lagi. Selain itu, dia tampaknya tahu bahwa api merah ini memiliki efek pengerasan yang baik pada tubuhnya, dan sama sekali tidak terlalu banyak untuk menghilangkan True Origin, tetapi biarkan dinyalakan untuk membakar meridiannya sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa alasannya, Qin Yichen dapat merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah setiap rasa sakit seperti itu. Mungkin hal semacam ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Holy Level.